Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, merupakan cita-cita setiap orang tua adalah dia memiliki anak yang saleh dan salehah. Karena kita semua menyadari bahwa keberadaan anak yang saleh dan salehah akan membawa keberuntungan dan kebaikan bagi bapak dan ibunya. Ketika kita nanti lanjut usia, anak-anak yang saleh dan salehah akan merawat bapak dan ibunya dengan baik. Dia akan menjaga ucapannya agar tidak menyinggung perasaan orang tuanya yang semakin lanjut usia. Demikian juga ketika dia meninggal dunia nanti, anak-anak yang saleh dan salehah ini akan senantiasa mendoakan bapak dan ibunya, memintakan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Namun ma'asyiral muslimin, keberadaan anak yang saleh dan salehah ini adalah suatu perkara yang harus kita usahakan, harus kita perjuangkan. Kalau kita abai sebagai orang tua, tidak berusaha untuk mewujudkan keberadaan anak yang saleh dan salehah ini, maka nanti kita akan sangat merugi. Justru anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang durhaka kepada bapak dan ibunya, na'udzubillah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ada beberapa upaya yang harus betul-betul kita perhatikan dan kita laksanakan sebagai orang tua. Kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka perkara yang pertama dan ini yang paling penting adalah hendaknya kita memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Banyak orang tua yang abai dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Bahkan kadang mereka mengabaikan anak-anak mereka ketika anak-anak itu tidak sholat. Saat anak-anak itu tidak sholat, mereka diamkan begitu saja. Mereka biarkan begitu saja, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Apalagi ketika dia sudah balik, dia biarkan begitu saja anaknya terjatuh pada perbuatan dosa. Maka ini adalah satu hal yang keliru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketika menafsirkan ayat ini, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan,
ay 'allimuhum wa addibuhum, ajari mereka ilmu agama dan disiplinkan mereka. Begitulah cara kita menjaga keluarga kita dari azab api neraka, yaitu dengan mengajarkan kepada mereka ilmu agama. Dan ilmu agama ini bukan hanya sekedar wawasan saja, tapi hendaknya diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kalau dia melihat anaknya tidak sholat, dia tegur, jangan dia biarkan begitu saja. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban nanti kalau dia membiarkan anaknya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagi yang memiliki anak perempuan. Ketika anak perempuannya sudah balighah, wajib bagi dia untuk menutup auratnya dengan sempurna, menggunakan hijab yang syar'i. Maka bagi orang tua yang membiarkan anak-anak perempuan mereka tidak berhijab, dia akan menanggung dosa karena membiarkan anak-anaknya melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa mendapatkan anak-anak yang saleh dan salehah, itu perlu keteladanan dari diri kita sebagai orang tua. Banyak orang tua yang ingin anaknya taat kepada Allah, tapi dia sendiri banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah. Dia suruh anaknya sholat, tapi dia nggak pernah sholat. Maka ma'asyiral muslimin, perbaiki diri kita. Anda suri teladan bagi anak-anak Anda. Mereka tentu akan bertanya nanti, kalau itu satu kebaikan, kenapa Bapak tidak melakukannya? Anda menyuruh anak Anda sholat, tapi Anda sendiri meninggalkan sholat. Anda menyuruh anak Anda membaca Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran, tapi Anda sendiri tidak pernah menyentuh Al-Quran. Bagaimana anak-anak akan mendapatkan keteladanan? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita perbaiki diri kita, untuk diri kita juga dan untuk anak-anak. Kita perbaiki diri kita perbaiki kesalehan kita. Mudah-mudahan dengan kesalehan yang kita tunjukkan di hadapan mereka, mereka akan mencontoh kita, dan kita pun mendapatkan pahala karena telah mencontohkan suatu hal yang baik di hadapan mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara perkara juga yang perlu kita perhatikan, terutama di masa sekarang ini, adalah bagaimana pergaulan anak-anak kita. Banyak orang tua yang cita-citanya agar anaknya berhasil dunia akhirat, agar anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh, ini menjadi buyar ketika anak-anak tersebut salah dalam bergaul. Dia bergaul dengan teman-teman yang rusak, orang tuanya nggak peduli. Dia biarkan anak-anaknya bergaul dengan teman-teman yang mengajak dia pada perbuatan-perbuatan yang sembrono, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Maka ma'asyiral muslimin, perhatikan dengan siapa anak-anak kita berteman. Anda tidak boleh abai. Ini adalah investasi Anda. Anak adalah investasi kita semua. Orang kalau dia buka usaha, dia keluarkan modal yang besar, lalu dia biarkan saja usaha tersebut tanpa dia jaga, maka kita sepakat orang ini adalah orang yang bodoh, orang yang tidak cerdas. Nah, anak kita itu investasi kita. Kalau Anda tidak jaga dia dari pergaulan yang keliru, pergaulan yang salah, maka bisa jadi investasi yang Anda harapkan bisa membawa keberuntungan nanti, ya, ini akan buyar. Oleh karena itulah Nabi SAW mewanti-wanti kita tentang masalah pergaulan. Beliau SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilhu." Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Demikian juga ma'asyiral muslimin, kita perlu perhatikan media yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Sekarang memang tugas kita sebagai orang tua itu lebih berat. Dengan adanya gadget, internet, media sosial, wallahi tugas kita lebih berat. Maka hendaknya kita pun melihat apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Kalau kita biarkan begitu saja mereka, apalagi tanpa bekal agama yang kuat, mereka bisa rusak karena keberadaan media sosial. Di media sosial banyak orang yang mengajak untuk menjadi ateis, untuk lagi tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mempropagandakan perilaku seks yang menyimpang, perilaku seks sesama jenis, dan banyak lagi kerusakan-kerusakan yang mereka propagandakan melalui media-media sosial. Maka kita pun perlu menyampaikan kepada anak kita untuk berhati-hati dan juga mengawasi apa yang dia konsumsi dari media sosial ini. Jangan abai ma'asyiral muslimin. Penyesalan datangnya belakangan. Maka sebelum penyesalan itu datang, hendaknya kita benar-benar memperhatikan anak-anak kita.
Sekali lagi kita ingatkan, anak-anak ini adalah investasi kita untuk usia lanjut kita. Demikian juga ketika kita meninggal dunia, kita berharap mereka membawa kebaikan untuk orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita semua dalam mendidik anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua anak keturunan yang soleh dan solehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Apabila kita mengalami kesulitan dalam mendidik anak-anak kita, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita dalam mendidik anak. Ketika kita dapati ada sikap yang kurang pantas dilakukan oleh anak-anak kita, maka bersabarlah. Jangan sampai kemudian lisan kita mengeluarkan ucapan yang buruk, mendoakan keburukan bagi anak-anak kita. Doa seorang ayah, doa seorang ibu itu termasuk doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang selain beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatu da'awat mustajabat la syakka fiha." Ada 3 doa yang mustajab, artinya pasti dikabulkan oleh Allah, tidak ada keraguan padanya. Yang pertama adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Kemudian yang kedua da'watul walid, doa orang tua. Dan yang ketiga da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Maka doa orang tua termasuk doa yang mustajab, Allah akan kabulkan. Oleh karena itu hendaknya kita selalu mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita. Jangan kemudian tidak sabar lalu mendoakan keburukan, naudzubillah. Kalau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah yang nanti akan merasa bersedih. Masyaallah muslimin, baru saja saya mendapatkan cerita nyata terjadi di tengah-tengah kita. Seorang bapak yang tidak sabar kepada anaknya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, panjangkanlah usia anakku dalam siksamu." Kemudian apa yang terjadi? Maka Allah berikan usia yang panjang kepada anak tersebut, namun dalam keadaan sakit yang tersiksa, membuat dia sangat tersiksa. Jadi jangan kita gak percaya dengan apa disabdakan oleh Nabi. Doa orang tua itu adalah doa yang mustajab. Oleh karena itu hendaknya lisan kita senantiasa memanjatkan kepada Allah doa-doa kebaikan untuk anak-anak kita. Demikian juga kita berupaya untuk berbuat baik, berbakti semaksimal mungkin kepada orang tua kita. Jangan sampai mereka menganggap kita anak durhaka kemudian mendoakan keburukan kepada kita. Naudzubillah. Ini ma'asyiral muslimin, pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai orang tua. Jangan pernah mengucapkan ucapan yang buruk tentang anak-anak kita. Kalau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti bisa muncul penyesalan pada diri kita. Naudzubillah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqimus shalah. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.